Kaifa halukum akhi? Kaifa halukum ukhti? How are you? I hope all of you will be fine. Nah, hari ini berjumpa dengan Mem Sofi, belajar bersama dengan tema tips hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Akhi dan ukhti, alhamdulillah kita masih bisa diberi kenikmatan, yaitu berjumpa bulan Ramadan. Kenapa berjumpa bulan Ramadan itu nikmat? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk itu. Nah, oleh karena itu seluruh amal perbuatan kita insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Terus apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi para pembacanya. Subhanallah. Nah, membaca Al-Quran saja tidak di bulan Ramadan, pahalanya, fadilahnya sebesar itu. Apalagi kita membaca Al-Quran dan menghatamkannya di bulan Ramadan. Lantas, apa hikmah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah menjawab, "Al-hal wal murtahal." Sahabat itu pun bertanya kembali kepada Rasulullah, "Apa itu al-hal wal murtahal?" Rasulullah menjawab lagi, "Al-hal wal murtahal adalah membaca Al-Quran dari awal hingga akhir." Nah, akhi dan ukhti, anak-anakku LPI Qurrata A'yun, ini berarti bahwa membaca Al-Quran dari awal hingga akhir berarti menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Selain itu, kemuliaan dari menghatamkan Al-Quran adalah para malaikat bersolawat dan mendoakan kita. Misalnya, kita menghatamkan Al-Quran di akhir malam atau menjelang pagi, maka para malaikat akan bersolawat dan berdoa kepada kita hingga menjelang malam atau sampai sore hari. Dan kalau kita menghatamkan Al-Quran menjelang malam atau di sore hari, para malaikat akan bersolawat dan berdoa untuk kita
sepanjang malam hingga akhir malam atau menjelang pagi. Subhanallah anak-anakku. Oleh karena itu, marilah kita memotivasi diri kita supaya kita bisa hatam Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini. Mem, saya kan berat baca Al-Quran segitu. Nggak bisa, Mem. No. Jangan bilang seperti itu. Nah, coba trik berikut ya. Insya Allah kita akan berhasil. Yang pertama, kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran, niat. Kita tata niat kita dulu. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita niatkan dalam hati, oh, saya bulan Ramadan ini harus hatam Al-Quran. Itu sebagai motivasi ya. Selain sebagai motivasi juga bisa sebagai apa ya? Oh ya, sebagai doa supaya Allah mempermudah jalan kita dan menunjukkan caranya supaya kita bisa hatam Al-Quran. Ya, jadi niat, pokoknya keinginan besar itu ya putra-putriku. Nah, yang kedua ada tahapannya. Jadi step by step. Tidak kok gini. Wah, saya sehari semalam itu membaca Al-Quran mulai dari pagi hingga pagi lagi. Kalau dalam bahasa Jawa menteng ya. Oh, itu tidak bagus. Satu, nggak bagus untuk kesehatan. Yang kedua, sama pada sekolah. Nah, jadi ada tahapannya. Maksudnya bagaimana, Mem? Maksudnya ada waktu tertentu. Jadi sehari kita hatamkan 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan bisa hatam 30 juz. Nah, kalau 1 hari bisa 2 juz, 1 bulan bisa hatam 2 kali loh ya. Nah, tapi kalau 1 hari berat, nah, ada trik lagi, yaitu setiap habis sholat kita membaca 2 lembar. Ya, kita baca 2 lembar. Berarti 1 hari kita bisa hatam 1 juz. Insya Allah kalau step yang pertama ini kita lakukan, nanti pada hari berikutnya kita akan mudah dan lancar. Bahkan sehari bisa lebih dari 1 juz. Ya. Baiklah, putra-putri Qurrata A'yun, insya Allah Mem Sofi percaya pasti bisa hatam Al-Quran. Ya. Oke, semoga kita sama-sama hatam Al-Quran dan memperoleh hikmah serta fadilah dari hatam Al-Quran. Baiklah anak-anakku, ini yang bisa kita pelajari bersama-sama Mem Sofi hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas salah dan khilaf Mem Sofi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi